Hai guys, welcome back to my channel. Sebelumnya makasih buat kalian yang udah nonton video pertama aku, yang itu. Dan makasih juga buat kalian yang udah like, comment, subscribe, dan semuanya deh makasih. Makasih banget. Nah, hari ini aku juga bakalan cerita tentang salah satu kasus yang menyangkut dengan seorang gadis dan ibunya sendiri. Jadi mungkin ini kasusnya udah kalian tahu dan kalian lihat karena kasus ini tuh emang udah viral di media sosial saat ini gitu kan. Jadi dia adalah Isabella Guzman. Dia tuh gadis yang cantik, manis, ya pokoknya gitu deh ya. Kalian bisa lihat ini ya. Dan tapi sayangnya adalah dia itu gitu. Dia itu berasal dari Amerika Serikat di mana dia memiliki kasus pidana karena dia menikam dan membunuh ibunya sendiri di usianya dia 18 tahun. Dikatakan emang sebelumnya Isabella ini emang udah nggak baik hubungannya sama ibunya sebelum orang tuanya dia cerai. Dan pada akhirnya orang tuanya cerai, itu membuat hubungan antara kedua keluarga ini semakin nggak baik. Dan Isabella semakin marah kepada ibunya ketika dia tahu bahwa ibunya itu mau nikah lagi sama ayah tirinya yang bernama Ryan Hoy. Nama ibunya itu adalah Yoon Mi Hoy, berumur 47 tahun. Nah, ketika dia mengetahui ibunya mau menikah, langsunglah tuh Isabella itu semakin kesel marah sama ibunya. Kata Ryan, sehari sebelum dia menikahi ibunya, si ibunya Isabella ini sempat ngirim ancaman kepada ibunya. Isabella ini ngirim ancaman melalui emailnya dia dan isi ancamannya adalah kamu akan membayarnya. Kayak gitu. Nah, ketika si ibunya menerima ancaman itu dari email, otomatis ibu dari Isabella ini takut gitu kan sama Isabella. Akhirnya si ibu ini melapor ke kepolisian dan meminta agar polisi datang ke rumahnya. Ayah tiri Isabella juga si Rian Ho ini bilang menyatakan bahwa Isabella lebih banyak mengurung diri setelah polisi datang ke rumahnya dia. Jadi setelah polisi datang dia itu nggak banyak ngomong, Isabella nggak banyak ngomong, dia hanya diam di kamarnya, tetap terkurung di kamarnya semalaman seharian. Pokoknya dia diam di kamarnya nggak mau ngomong, nggak berinteraksi sama ibu dan bapak tirinya dia kayak gitu kan. Karena sikap Isabella yang semakin aneh, akhirnya si ibu Isabella ini nelponlah ayah kandung dari Isabella yang namanya Robert Robert Guzman gitu kan, untuk membantu menenangkan si Isabella. Tanggal 28 Agustus 2013 akhirnya ayah dari si Isabella ini datang datang ke rumah tempat tinggalnya eh, mantan istrinya dia gitu untuk menenangkan Isabella dan menasehati Isabella gitu. Di sanalah si bapak ngasih tahu Isabella gitu kan. Kamu itu jadi anak harus baik sama orang tua, harus patuh sama orang tua, harus menghormati orang tua. Pokoknya Harus bla 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 dan lain-lain sebagainya. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nah, setelah itu makinlah tuh murkam si Isabella ini kan, makin murkam. Dan itu kejadiannya itu emang tanggal 28 Agustus 2013 di malam harinya kan, setelah si bapak ini ngasih tahu si Isabella gitu. Makin murkam lah tuh mak makin murkam lah tuh si Isabella, ya ampun susah banget sih kan gitu kan. Nah, terus si bapak ini juga waktu diwawancarai dia juga sempat ngomong kan, dia itu merasa bahwa dalam percakapan ini dia tuh berpikir bahwa dia itu bisa membuat kemajuan yang signifikan, tapi malah bikin hal itu menjadi lebih parah lagi gitu. Jadi dia merasa nggak bikin apa-apa, nggak bantu apa-apa gitu. Setelah itu si Isabella ini langsunglah melancarkan aksinya dia di rumah ibunya di blok 2600 Jalan Sud 5. Sebelum melancarkan aksinya, si Isabella ini emang berada di kamar tidurnya dan tetap di sana sepanjang hari setelah dinasihati oleh bapaknya dia kan.
Sementara ibunya kembali bekerja seperti biasanya. Pada malam hari pada pukul 9.30, akhirnya si Yoon Mi Hoi ini pulang dari tempat kerjanya dan langsung naik ke atas ke lantai 2 untuk mandi gitu kan. Sedangkan si Rian, suami dari Yoon Mi Hoi ini berada di lantai bawah untuk makan malam kayak gitu kan. Nah, ketika si Rian ini makan malam, tiba-tiba dia kayak dengerin dentuman yang sangat kenceng banget dan dia mendengar istrinya manggil dia Rian kayak gitu kan. Nah, datanglah tuh dia. Pokoknya naiklah tuh si Rian itu ke atas gitu kan tiba-tiba dan mulai mendorong pintu kamar mandi. Tapi si Isabella ini langsung dengan sigap norong pintu kamar mandi pakai punggungnya dia gitu dan langsung dikuncilah pintu kamar mandinya itu. Si Rian udah nggak bisa apa-apa, akhirnya dia turun lagi dan menghubungi 911. Dia mengatakan kepada petugas operator bahwa istri dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan dia tidak bisa melihat bagaimana keadaan mereka. Yang dia hanya bisa lihat itu cuman darah yang mengalir dari pintu, dari bawah pintu itu kan ada kayak kat bawah gitu, jadi darah itu ngalir di sana kan. Nah, segera setelah itu yang mengejutkan si Rian itu tiba-tiba si Isabella itu buka pintu gitu. Dia keluar dari kamar mandi dan berjalan keluar sambil memegang pisau gitu kan. Dia memegang pisau gini. Terus menatap lurus ke depan saat ia melewati ayah tirinya dan mulai turun kayak gitu kan. Nah, belum ada beberapa menit datanglah tuh si polisi. Jadi mereka ini si Isabel ini sama si polisi tuh nggak ketemu gitu kan. Jadi Isabella pergi dari rumah, polisi datang gitu kan. Nah, ketika polisi datang, si Rian langsung memberitahu segala sesuatu keadaan kepada kepolisian gitu. Polisi pun menemukan tubuh telanjang si Yoon Mi Hoi ini tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek di bagian muka, leher, dan sekujur tubuhnya itu terlihat ada tusukan dan dia dinyatakan meninggal tepat pada pukul 10.28 malam. Nah, usai melakukan aksi kejamnya, si Isabel ini kabur. Dia itu kabur ke salah satu minimarket dekat rumah ibunya itu. Dia bilang dia bohong nih. Dia bilang bahwa dia itu habis diperkosa gitu kan. Habis diperkosa, terus dia minta tolong sama salah satu petugas minimarket ini agar dia itu diizinin untuk mencuci tangannya, mencuci rambutnya, serta mengganti pakaiannya. Karena kan kalian tahu kan, dia habis ngebunuh ibunya, otomatis kan mukanya itu pasti kayak udah nggak benar gitu, pasti udah berantakan gitu kan. Nah, dan pada malam enggak akhirnya si Isabella ini ketangkep usai 16 jam pemburuan. Isabella Guzman akhirnya ditangkap di usianya yang berumur 18 tahun. Dalam sebuah pernyataan tertulis, dari hari penangkapan Isabella dikatakan dia menikam ibunya sebanyak 79 kali. Tetapi dalam kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa si Isabella ini benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, guys. Kalian bayangin aja tuh, kayak gimana dah tuh tubuh kan. Termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dan akhirnya Isabella mengakhiri hidup ibunya itu. Jadi ibunya itu mati ketika si Isabella itu mukul kepala ibunya pakai kayu baseball gitu. Dan yang paling ngeri itu sebelum si Isabella mukul ibunya pakai tongkat baseball ini, ibunya tuh sempat senyum sama Isabella, kayak senyum gitu kan. Akhirnya Isabella pukul lah tuh sampai ibunya mati. Dan ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, si Isabella ini nggak ada rasa nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa sedih sama sekali. Malahan tuh dia itu senyum gitu. Ya udah, lanjut. A few moments later. Dan
menurut pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabella tidak bersalah, guys. Dia tidak bersalah. Kenapa ya? Padahal dia udah jelas-jelas nih, udah terpidana membunuh dan menikam ibunya, tapi dia dinyatakan tidak bersalah. Jadi, kenapa dia tidak dinyatakan bersalah? Karena si Isabella ini agak gini, guys. Gitu. Dia agak itulah ya. Kejiwaannya terganggu lah gitu. Nah, akhirnya si Isabella ini dibawa ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan, di mana Isabella dibawa dan dirawat di rumah sakit jiwa pada bulan Juni 2014. Tepatnya Isabella dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Di sanalah si Isabella ini menjalani perawatan dan dokter yang rawat itu namanya Richard Pounce gitu kan. Menurut Brownsler dikatakan bahwa memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui dan meninjau kesehatan mental Isabel itu. Jadi mereka bilang Mereka memiliki kesempatan untuk memberikan dan mengubah obat yang mungkin mempengaruhi psikologinya. dan menurut keterangan dokter yang merawatnya juga, si Richard Pounce ini dikatakan bahwa Isabella ini kerap berbicara padahal tidak ada orang di ruangan sana gitu. Sekiranya dia itu tertawa sendiri gitu. Kadang dia menertawakan dirinya sendiri gitu kan. Kesimpulan akhir dan dari pernyataan si dokter ini mengatakan bahwa si Isabella ini memiliki penyakit mental, guys. Ya, menurut dokter yang merawatnya ini, si Richard lagi, dia mengatakan bahwa si Isabella ini didiagnosa menderita paranoia skizofrenia. Ini adalah penyakit gangguan mental di mana pelakunya itu dia merasa paling kuat, pokoknya paling deh gitu. Dengan kekuatannya dia ini, dia merasa dia bakalan diserang dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari di Google. Kalian bisa cari di websitenya itu dah pokoknya. Kalau kalian pengen tahu tentang penyakit ini silahkan cari lebih dalam lagi. Dan karena penyakit ini si Isabella akhirnya dia tuh nggak bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar atau mana yang salah gitu. Jadi apa yang membuat dia terganggu ya udah dia bisa aja membunuh orang gitu kan. Nah, si dokter bilang nih, Dia sering menatap ke ruang hampa lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat dan dia tertawa sendiri. dikutip dari laman denvercbslocal.com, dokter yang menangani si Isabella ini juga ikut serta dalam kesaksian persidangan itu, di mana dia juga mengatakan bahwa si Isabella ini nggak percaya sama ibu sebenarnya, bahwa ibu sebenarnya itu adalah ibu kandung yang telah ia bunuh selama ini. Dan dia itu sering berdelusi bahwa ibu kandungnya adalah merupakan sosok wanita yang bernama Cecela. Bahkan ia juga meyakini bahwa sang ibu ini perlu dibunuh karena dia itu ngancam dunia gitu. Jadi dia itu harus membunuh ibunya biar dia itu bisa menyelamatkan dunia gitu kan. Dia itu sebenarnya si Isabella ini sebenarnya gitu kan. Pada sidang pengadilan, seorang hakim memvonis bahwa dilihat dari hasil evaluasi mental yang dimiliki oleh si Isabella ini, akhirnya dia memutuskan bahwa emang benar Isabella ini nggak salah. Tapi salah satu dari jaksa umum tetap nih bersikukuh bahwa si Isabella ini harus dihukum seberat-beratnya kayak gitu. Dan pada pengadilan tersebut memutuskan bahwa kami menghukum orang yang melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dalam kasus ini saya yakin, berdasarkan bukti yang ada, informasi yang telah disajikan di pengadilan bahwa wanita ini tidak tahu benar dan salah. Dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dilakukan mengingat signifikansi skizofrenia ini dan delusi paranoid ini, halusinasi visual yang dapat didengar dan dialaminya. Saya yakin akan hal itu, dan saya merasa demi keadilan saya harus mengambil langkah-langkah ini. kata George Brownsler
yang merupakan jaksa wilayah di distrik yudisial ke-18. George Brownslow juga mengatakan bahwa Isabella akan tetap berada di sana sampai dia benar-benar tidak mengancam bagi komunitas atau dirinya sendiri. Dan kemungkinan paling beratnya adalah dia bakalan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Jadi gitu guys cerita dari Isabella ini. Jadi sebenarnya ya wajar aja sih kayak dia nggak disalahin karena orang gila pasti nggak tahu lah apa yang dia lakuin, mau itu benar mau itu salah gitu kan, karena saraf otaknya dia tuh udah terganggu gitu. Jadi buat kalian yang punya kasus lain, kalian bisa eh, tulis di kolom komentar, dan aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian tentang kasus ini. Kalian juga bisa tulis itu di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku, like jika kalian suka video aku, dan jangan lupa juga share ke grup WhatsApp keluarga kalian dan ke teman-teman kalian semua. Jadi sekian dari aku. Semoga kalian suka dari video aku ini, dan sampai jumpa. See you di next video, oke?